Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di pedalaman Jawa, ada seorang santri bernama Udin. Udin adalah santri yang selalu berhasil membuat suasana pesantren jadi heboh dengan tingkah konyolnya. Ada saja hal-hal lucu yang ia lakukan, baik itu saat belajar agama, ketika bekerja bakti, atau bahkan saat sedang berpuasa. Salah satu kehebohan yang sedang melanda pesantren saat itu adalah sebuah tantangan yang diberikan oleh kiai mereka, Kiai Abdul. Kiai Abdul dikenal sebagai seorang kiai yang bijaksana, namun seringkali memberikan ujian yang membuat santrinya keringat dingin. Kali ini, Kiai Abdul mengumumkan sesuatu yang membuat semua santri terkejut. Kalian semua, aku ingin ada satu santri yang bisa bertahan puasa selama 40 hari berturut-turut, tanpa makan atau minum di siang hari. Jika berhasil, kalian akan mendapatkan hadiah spesial dari saya, kata Kiai Abdul dengan serius, meskipun senyum tipis di ujung bibirnya mengisyaratkan ada sesuatu yang tak beres. Semua santri langsung saling pandang. Puasa 40 hari berturut-turut? Itu tidak hanya gila, tapi juga sangat berat. Apalagi di pesantren ini, makanan sudah pasti menggugah selera setiap waktu. Apalagi menu sahur dan buka yang selalu nikmat. Siapa yang berani ikut tantangan ini? Lanjut Kiai Abdul. Yang berhasil akan mendapatkan hadiah yang tak terduga. Udin yang mendengar hal itu langsung menegakkan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia angkat tangan dengan semangat. Saya, Kiai. Saya yang akan coba, teriak Udin dengan penuh keyakinan, meskipun mulutnya sudah mulai ngiler membayangkan berbagai makanan yang akan muncul selama 40 hari ke depan. Kiai Abdul mengangguk pelan, senyum tipisnya makin lebar. Baiklah, Udin. Tapi kamu harus serius. Ini bukan permainan. Jika kamu gagal, akan ada konsekuensinya. Tidak ada yang bisa mengeluh, tidak ada yang bisa menyentuh makanan selama waktu itu. Kamu harus benar-benar tahan. Udin, yang pada dasarnya adalah orang yang suka tantangan dan kerap kali berakhir dengan kegagalan yang lucu, dengan bangga menjawab, tentu saja, Kiai. Saya bisa. Hari pertama puasa dimulai. Udin yang sudah terbiasa dengan segala kekonyolan di pesantren merasa sangat siap. Ia bangun sahur dengan penuh semangat, bahkan lebih semangat daripada biasanya. Makanan yang tersedia pun menjadi pilihan utama yang harus dia habiskan agar bisa kuat seharian penuh. Ada nasi goreng, telur dadar, sambal terasi, dan tentu saja segelas besar teh manis yang menggiurkan. Sahur enak banget ya, pikir Udin sambil memakannya dengan lahap. Namun, saat ia hendak meneguk teh manis yang ada di gelasnya, tiba-tiba dia teringat akan tantangan puasa ini. Astaga, teh bisa bikin haus, pikir Udin, seraya menaruh gelas itu kembali ke meja dengan tangan gemetar. Saya harus tahan. Saya bisa, katanya dalam hati sambil menepuk-nepuk dadanya. Hari pertama berlalu dengan penuh perjuangan. Di siang hari, Udin bisa merasakan perutnya keroncongan, tetapi dengan penuh tekad, dia mengalihkan perhatiannya dengan segala macam kegiatan di pesantren. Mulai dari membantu memasak, yang justru malah makin menggugah selera, hingga membantu Kiai membersihkan halaman masjid. Namun, ada satu hal yang menjadi godaan terbesar bagi Udin. Di luar, para santri lain yang tidak ikut tantangan sedang asyik menikmati makan siang di kantin. Mereka tampak begitu santai, sementara Udin yang menahan lapar dan haus harus melipir ke sudut agar tidak terlihat sedang tergoda. Udin berpikir, gimana kalau aku curang sedikit? Aku cuma minum sedikit air putih aja. Kan gak ada yang tahu. Begitu pikirannya, ia berjalan pelan menuju sumur belakang pesantren.
Namun, ia tidak tahu kalau ada santri lain, si Budi, yang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Budi yang juga dikenal suka membuat kehebohan, tentu saja tidak akan membiarkan Udin melanggar aturan puasa yang berat itu. Saat Udin hendak menyentuh air sumur, Budi langsung melompat ke belakang dan meneriakkan, "Udin, jangan! Kamu tidak boleh minum. Kalau ketahuan, kamu gagal tantangannya." Udin yang terkejut hampir terjatuh ke dalam sumur. "Budi, kau mengintipku, ya?" Budi hanya tertawa geli. "Hahaha. Iya, aku mengintip. Tapi kalau kamu melanggar, kamu akan jadi bahan tertawaan seluruh pesantren. Tahan aja, lah." Dengan terpaksa, Udin mundur dengan kecewa. Aduh, ini sangat sulit. Namun, tantangan belum selesai. Pagi berikutnya, saat Udin berjalan menuju masjid, ia melihat sekumpulan santri lain membawa piring berisi makanan dari dapur. Bau nasi goreng, sambal, dan ayam goreng tercium begitu menggoda. Udin, yang sedang berusaha menahan diri, merasakan perutnya mulai protes keras. "Wah, ini parah banget," pikir Udin. "Kalau aku nggak makan, aku bisa pingsan." Kemudian, dia berpikir dengan licik. "Gimana kalau aku minta sedikit? Cuma sepotong ayam saja. Itu kan nggak melanggar aturan." Dengan penuh keyakinan, Udin mendekati santri yang sedang makan. Bang, boleh minta sepotong ayam nggak? Aku puasa 40 hari, tapi sepotong ayam nggak apa-apa kan?" Santri yang disapa itu menatap Udin bingung. "Hah? Udin, kau itu aneh. Kalau kamu puasa 40 hari, ya puasa. Kalau mau makan, ya makan biasa. Nggak bisa curang." Udin terdiam, merasa konyol. Ia mengangkat tangan. "Oke deh, saya cuma bercanda kok. Tahan puasa, tahan puasa." Hari demi hari berlalu, dan semakin lama tantangan itu semakin berat bagi Udin. Setiap waktu sahur, dia berusaha makan sepuasnya, tetapi di siang hari, perjuangannya semakin berat. Puncaknya adalah ketika tiba-tiba teman sekamarnya, Yanto, datang dengan membawa keripik pedas yang aromanya langsung menyerang hidung Udin. "Udin, coba dong. Keripik pedas ini enak banget. Cuma satu. Nggak ada yang tahu kok," tawar Yanto dengan senyum licik. Udin yang mulai lemas dan lapar menatap keripik itu dengan tatapan kosong. "Aduh, kayaknya gak kuat, deh. Cuma satu keripik aja deh. Gak ada yang tahu, kan?" Namun, Yanto dengan bijak menahan Udin. "Ingat, Udin. Tantanganmu adalah bertahan puasa 40 hari. Kalau kamu melanggar, kamu gagal." Udin pun terdiam, menundukkan kepala. "Iya, Yanto. Kamu benar. Aku harus kuat. Aku pasti bisa." Sementara itu, Kiai Abdul yang diam-diam mengamati semuanya hanya tersenyum kecil. Ia tahu betul bahwa tantangan yang diberikan bukan hanya untuk menguji fisik, tetapi juga untuk menguji ketahanan mental dan keimanan para santri. "Udin, tantanganmu baru saja dimulai," kata Kiai Abdul dalam hati. "Mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa bertahan atau malah membuat orang tertawa." Dan begitulah, tantangan puasa 40 hari yang penuh godaan, tawa, dan kegilaan itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dan tantangan puasa 40 hari yang dijalani Udin semakin memasuki fase yang penuh dengan perjuangan, kelucuan, dan momen-momen yang tidak terduga. Udin mulai merasakan beratnya puasa yang benar-benar menantang kekuatan fisiknya. Setiap hari, ia harus berhadapan dengan godaan yang luar biasa,
namun ia tetap bertekad untuk terus bertahan. Pada hari ke-10, Udin merasa dirinya sudah seperti zombie. Matanya mulai sipit karena kurang tidur, perutnya selalu keroncongan, dan mulutnya semakin kering. Di siang hari, saat teman-temannya sedang sibuk belajar dan beraktivitas, Udin hanya bisa duduk di pojok masjid, menatap jam yang seakan berjalan begitu lambat. Kenapa waktu jadi begitu lambat, ya? Sudah 10 hari, tapi rasanya 10 tahun, keluh Udin dalam hati. Namun, di tengah keputusasaan,nya, Udin mendapatkan ide brilian yang sepertinya bisa mengubah segalanya. Ia berjalan pelan ke arah dapur, tempat di mana santri lain sedang sibuk memasak. Mungkin kalau aku cuma mencium bau makanan dari jauh, gak masalah, kan? Pikir Udin sambil melangkah dengan keyakinan. Setelah mencapai dapur, ia berdiri di ambang pintu, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menghirup aroma nasi goreng yang sedang dimasak oleh seorang santri. Bau itu begitu menggugah selera. Udin menutup matanya, menikmati setiap tetes rasa yang hanya bisa ia rasakan lewat hidungnya. Namun, tiba-tiba seorang santri bernama Joko muncul dari balik pintu dengan sekarung cabai rawit di tangannya. "Udin, kau ngapain di sini? Jangan bilang kamu sedang bau-bauan makanan," tanya Joko, yang sudah tahu kebiasaan Udin. Udin terkejut dan langsung mencubit hidungnya. "Aduh, kamu tahu aja. Hanya cium bau sedikit, kok. Ini bagian dari latihan mental." Joko tertawa terbahak-bahak. "Kamu ini aneh, Udin. Kalau kamu seperti itu terus, nanti malah bisa jadi penggila bau." Hari ke-15, Udin mulai merasa kehilangan arah. Setiap kali ia melihat makanan, matanya langsung berbinar-binar, dan kadang-kadang ia merasa seperti makhluk lapar yang siap memangsa siapa saja yang ada di depannya. Teman-temannya bahkan mulai khawatir akan kondisinya. Bahkan, Kiai Abdul sempat menemuinya dengan nada serius. "Udin, kamu masih kuat? Jangan sampai fisikmu rusak hanya karena tantangan ini," pesan Kiai Abdul. Udin yang mulai lemas hanya bisa tersenyum kecut. "Insya Allah, Kiai. Saya bisa bertahan." Namun, di balik senyumnya, hati Udin sebenarnya sudah mulai goyah. Lalu, pada suatu pagi yang cerah, ketika Udin sedang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, ia mendengar suara tawa yang tidak asing lagi. Itu adalah suara teman-temannya yang sedang berkumpul di halaman depan pesantren. Saat ia mendekat, ia melihat mereka sedang asyik menikmati sarapan. Dan bukan sembarang sarapan. Ada roti bakar, telur dadar, dan secangkir susu hangat yang tampak sangat menggugah selera. "Udin, ayo makan bareng. Sini, coba roti bakarnya enak banget," kata Yanto dengan penuh semangat. Udin menelan ludah, matanya menatap roti bakar itu seperti seseorang yang terdampar di padang pasir melihat oase air. "Aduh, jangan gitu. Aku lagi puasa, nggak bisa makan," jawab Udin dengan suara yang terdengar lemah. Yanto yang iseng tiba-tiba mendekatkan potongan roti ke mulut Udin. "Cuma sedikit, kok. Gak ada yang tahu, kan?" Udin berusaha keras menahan diri. Ia menatap roti itu dengan penuh godaan. Namun, tiba-tiba, suara Kiai Abdul terdengar dari jauh. "Udin," seru Kiai Abdul, yang rupanya sedang mengawasi dari jendela. "Kau sedang godaan, ya? Jangan sampai terjatuh." Udin terkejut dan langsung mundur menjauh, wajahnya merah padam. Kiai, bukan gitu, kok. Saya lagi latihan." Kiai Abdul hanya tersenyum bijak dari kejauhan. "Hati-hati, Udin. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus,
tetapi juga menahan godaan. Jangan sampai kamu tergelincir. Udin, yang merasa malu dan semakin bingung, melanjutkan perjalanan ke masjid dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Hari-hari berikutnya semakin berat, dan ia merasa seperti sedang berada di ujung batas kekuatan tubuhnya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Pada hari ke-20, Udin mengalami salah satu momen paling lucu dalam perjuangannya. Saat itu, ia sedang membantu membersihkan halaman pesantren. Tiba-tiba, salah satu temannya yang sedang mengendarai sepeda motor melewati halaman dengan membawa makanan. "Aduh, jangan lewat sini. Ini bisa membuatku pingsan," seru Udin dalam hati, melihat bau dari nasi ayam yang dibawa oleh temannya. Ia mencoba bertahan dan berjalan menjauh. Namun, ketika temannya melihatnya, ia berhenti dan menawarkan sebungkus nasi ayam itu. "Udin, kamu sudah 20 hari nih, jadi bisa kan sedikit? Jangan khawatir, nanti aku beli lagi." Udin yang sudah terlalu tertekan hanya bisa menatap nasi ayam itu dengan tatapan kosong, hingga akhirnya ia tiba-tiba terjatuh ke tanah. "Udin, kamu kenapa?" tanya temannya panik. Udin tersenyum lemah. Saya nggak kuat. Tapi saya gak akan menyerah." Tapi, temannya yang kasihan langsung menarik tangannya. "Yah, Udin, kamu udah terlalu lama menahan diri. Kalau kamu mau makan sedikit, gak masalah kok." Dengan wajah penuh harapan, Udin akhirnya memutuskan untuk melanggar sedikit aturan. Ia memakan sedikit nasi ayam itu, dan rasanya sungguh luar biasa. Ia merasa seperti kembali hidup setelah berbulan-bulan terjebak di tengah gurun pasir tanpa air. Namun, begitu selesai makan, Udin langsung menyesal. Ia tahu dirinya telah gagal dalam tantangan ini. Tapi anehnya, ia tidak merasa bersalah. Justru, ia merasa seperti manusia biasa yang memerlukan makanan untuk bertahan hidup. "Tidak apa-apa, kan? Ini bukan akhir dunia," pikir Udin sambil mengusap perutnya yang kenyang. Saat Kiai Abdul tiba-tiba datang menghampiri, Udin menundukkan kepala dengan canggung. "Udin, kamu tahu kamu gagal, kan?" tanya Kiai Abdul dengan nada lembut namun tegas. Udin mengangguk pelan. "Iya, Kiai. Saya gagal, dan saya menyesal." Kiai Abdul tersenyum lebar. "Udin, kamu sudah mencoba yang terbaik. Dan itu lebih dari cukup. Kadang kita harus belajar dari kegagalan. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang belajar sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan hidup." Dengan kebanggaan yang aneh, Udin tertawa kecil. "Mungkin saya memang tidak kuat, Kiai. Tapi saya akan belajar lebih banyak, dan tahun depan saya akan coba lagi." Kiai Abdul tertawa. "Nanti tahun depan kita coba dengan tantangan yang lebih ringan, ya? Cukup 30 hari saja, tidak perlu 40. Semua santri yang mendengar pun ikut tertawa bersama Udin, dan suasana pesantren kembali hidup dengan tawa, kebahagiaan, dan pelajaran berharga. Tantangan puasa 40 hari yang penuh canda tawa dan kebodohan akhirnya berakhir dengan cara yang sangat lucu, tetapi penuh hikmah. Dan begitulah, Udin belajar bahwa hidup penuh dengan godaan dan tantangan, tetapi yang lebih penting adalah ketekunan dan keberanian untuk mencoba, meskipun kadang kita gagal.